mengamankan uang tersebut agar tidak kembali disalahgunakan. Kan begitu. Jadi ada satu temuan di mana uang tersebut ternyata ditransfer sebanyak 5 kali setiap harinya 50 juta karena terbatas ATM-nya Agus Salim itu ekspresi gitu ya. Dibatasi 50 juta, hanya bisa transfer maksimal 1 hari 50 juta, dia transferkan selama 5 hari dan sudah sempat ditransferkan ke rekeningnya Elmi. Untunglah Novi tahu ada temuan itu, langsung melakukan pencegahan. Saya membayangkan kalau Novi kemarin tidak lakukan itu, dia tidak cegah tuh, berarti hari ini uang habis. Berarti uang hari ini akan bergeser ke Elmi full. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, pertanyaannya, bagaimana para donatur yang selama ini tahunya Novi yang membawa ke Densu, lalu Densu membuat podcast berinisiasi untuk menggalang dana ini. Saya sempat ngomong sama Densu, kalau seandainya Densu justru tidak bertanggung jawab mengawal donatur, dan saya juga sampaikan ke Novi, kalau Novi tidak bertanggung jawab untuk beban moral mengamankan uang tersebut, maka justru saya akan marah sama Densu, saya akan marah sama Novi. Nah, karena itulah hari ini kita bersama dengan kuasa hukum donatur ingin persoalan ini segera selesai. Intinya para donatur sudah memberikan aspirasinya, tidak ingin uang tersebut kembali lagi ke Agus, tidak ingin uang tersebut untuk digunakan lagi untuk Agus. Banyak orang yang jauh lebih membutuhkan, begitu. Jadi kami secara prinsip pada kuasa donatur dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat resmi kepada yayasan, karena kita harus tekankan ya bahwa kami nggak ada urusan sama Novi. Novi itu personal. Novi itu bukan yayasan. Ini untuk teman-teman pahami bahwa uang tersebut adanya saat ini di yayasan. Uang tersebut bukan ada di Novi. Oke? Yang membawa ke yang menggalang dana, yang melakukan open donasi adalah Densu, bukan yayasan juga. Uang tersebut akhirnya masuk ke Agus Salim. Lalu uang tersebut diamankan di yayasan juga. Jadi sebenarnya hubungan kausalitas secara hukum tidak ada pada Novi. Sehingga kami dalam waktu dekat akan menyurati yayasan. Kami akan memberikan satu bentuk permohonan, yang mana permohonan tersebut secara tegas kami sampaikan, kami ingin uang tersebut ada satu keputusan. Uang tersebut ingin digunakan sebagai apa? Uang tersebut akan digunakan sebagai apa? Itu nanti setelah kita kirimkan surat, nanti kita akan tembuskan juga ke sejumlah pihak yang terkait. Begitu kurang lebih, Bang Fatwal. Siap, terima kasih banyak Bang Pablo ya. Saya mau menyapa dulu Banterang aja. Banterang aja, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silakan Banterang aja. Oke, terima kasih Bang Faktual. Saya mau bertanya ke Bang Densu atau Tenovi lah ya. Uang yang sekarang ini yang berada di yayasan, apakah itu untuk perobatan Agus atau tidak untuk saat ini? Saya mau bertanya seperti itu. Terima kasih Bang Faktual. Oke, siap. Karena ini adalah yayasan, langsung Tenovi, silakan Tenovi, punten. Tenovi mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Banterang aja, punten. Oke, maaf sambil lagi makan. Pak Nyoman boleh ini Pak, boleh dijawab dulu Pak, izin maaf. Oke, siap. Bang Densu. Oke, Bang Nyoman. Silakan Bang Nyoman. Iya. Baik. Begini Bang Terang aja. Saya selalu tidak meninggalkan sejarah ya. Kenapa sejarah itu menjadi dasar kita untuk mencermati persoalan secara utuh. Tanpa kita mendapatkan informasi atau keterangan bahkan data, kita tidak pernah akan melakukan analis, apalagi melakukan kesimpulan. Jadi gini, yayasan masih memiliki prinsip yang sama, bahwa uang itu adalah uang akan digunakan kepentingan pengobatan.
Itu yang perlu kita garis bawahi. Sejak pertama di pertengahan sampai hari ini. Pertama itu kita harus menghargai berangkatnya dari kasih gitu loh. Berangkatnya dari kecintaan dari yayasan terhadap penderitaan Agus. Nah, itu masih dalam keadaan normal. Nah, peristiwa abnormal itu adalah muncul kehilangan trust, di mana ada potensi laporan yang bersifat mengandung kebohongan. Kalau kata hukum itu adalah kecurangan ya, di mana dia melaporkan bahwa uang itu hanya 500. Secara fakta itu lebih. Nah, inilah asal muasal menjadi kausalitas perbedaan pendapat antara Agus dan yayasan. Jadi sama sekali sampai hari ini, walaupun memang Tenovi itu posisi sebagai terlapor, beliau tidak pernah akan mengubah prinsipnya itu, karena itu misi sosial, misi kemanusiaannya, termasuk Bang Densu. Tetap juga menginginkan bahwa ini Agus dilakukan perobatan. Tetapi yang terjadi ini kan, Agus ini seperti bermain film, durasinya sangat tergantung pada sutradara. Dan sutradaranya pasti kita tahu semua siapa sutradara itu. Agus sekarang ini sangat tergantung pada sutradara. Mereka tidak fokus pada pengobatan, tetapi fokus kepada bangun argumentasi bahwa itu uang milik Agus. Nah, ini kita berbicara sisi sosial ya. Kalau saya rumah kebakaran mendapat bantuan, saya tidak pernah akan mempersoalkan uang itu di mana. Dan tidak perlu saya mempersoalkan uang milik saya. Yang paling penting ketika saya beli material itu uangnya ada. Dan Agus nggak perlu mempersoalkan bahwa itu uang milik dia atau tidak. Bahwa uang ini dari rekening saya adalah milik saya. Ya bagaimana dong kalau orang salah transfer? Bagaimana dong terjadi pencucian uang? Apakah uang itu nggak boleh dirampas oleh negara? Atau orang yang salah transfer nggak boleh suruh kembali lagi? Jadi tidak ada suatu kebenaran hak mutlak atau absolut di dalam uang yang masuk dalam rekening kita. Karena uang itu ada sejarahnya. Uang itu ada ceritanya, ada tujuan yang terselubung di situ. Maka Bang terang aja, saya bisa jawab pertanyaan itu. Bahwa sampai hari ini, malah kami sudah kesampingkan sedikit persoalan Agus sekarang. Kami sekarang Tenovi konsentrasi kepada persoalan opsional, persoalan tambahan. Ini hasil kreativitas para lawyer yang coba mendirikan sebagai orang seni gitu. Orang seni kan macam-macam gayanya. Tetapi Tenovi dan yayasan tidak meninggalkan skema perdamaian tentang donasi itu. Itu catatan penting itu. Tidak meninggalkan skema perdamaiannya. Tetapi hari ini kami coba meninggalkan soal Agus dan kita konsentrasi pada persoalan di mana orang telah melakukan pelecehan seksual secara non fisik. Itulah yang dilakukan oleh AL. Jadi itulah jawaban saya peterang. Tapi faktual news saya mungkin tambahkan sedikit apa yang disampaikan Bang Pablo itu. Ya. Jadi tadi saya cuma bilang apa yang dilakukan parodi itu adalah itu ekspresi seni gitu, yang tidak bisa kita terjemahkan sebagai suatu perbuatan kejahatan, apalagi kata Bang Terang itu keji. Ya saya belum ketemu buku ini, saya sudah bolak-balik ini satu perpustakaan saya belum ketemukan orang melakukan hal seni itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Kalau begitu, Bang Terang harus laporkan dulu Bolot dulu, lalu laporkan dulu Komeng, lalu laporkan dulu si Ajis pura-pura bedek ya. Itu harus laporkan dulu sebelum menyentuh kepada Novi Pratiwi ya, dan Yolo. Saya pikir begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada host dan moderator yang baik hati. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Nyoman. Bang Gol, sebelum saya ke Bang Densu, Bang Gol, mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Gol, silakan Bang Gol. Oke, terima kasih host. Buat senior-senior semua, selamat pagi, sehat selalu ya.
Intinya dengan beberapa minggu ini ya, minggu terakhir ini di Komal ini selalu mendapatkan endingnya itu perdamaian. Nyaman kita seolah-olah diskomunikasi yang kita bangun ini kita saling memahami. Maksudnya saling memaafkan juga dan akhirnya kita punya kesepakatan. Baik yang terjadi pada Bang Firdaus sama Teh Novi, baik pun apa yang disampaikan Bang Densu juga semuanya sesuatu yang membuat kita ini damai. Sebenarnya kasus ini akan segera selesai. Akan tetapi di sini yang belum mendapatkan apa ya kita kedamaian di sini. Saya sebagai netizen ya ingin juga bertanya kepada Teh Novi ataupun Bang Nyoman ya selaku kuasa hukumnya. Ada permasalahan antara Ardilau dengan Teh Novi karena kan dari pihaknya Teh Novi juga kan melaporkan Bang Erdilau. Nah, yang saya dengar tadi kan Bang Erdilau kan sudah menyatakan dirinya dia tidak akan melaporkan Teh Novi, baik itu yayasan juga. Nah, ini menurut saya sesuatu yang positif ya. Mudah-mudahan disambut juga dengan positif. Apakah nanti akan ditarik itu pelaporannya? Karena menurut saya ini Bang Ardilau juga kan yang di sosial media kita ini sebagai netizen butuh apa ya? Butuh sosok pengacara-pengacara yang praktisi-praktisi hukum masuk ke Komal-Komal untuk memberikan edukasi. Akan tetapi ketika laporan ini berjalan, yang kita takutkan sebagai netizen, justru Bang Ardilau akan melaporkan balik, akan menjadi kekisuran lagi. Ya mudah-mudahan di malam Iya. ini ada pandangan yang lebih baik yang disampaikan. Mungkin begitu aja Bang Nyoman untuk Iya, saya jawab itu. Saya jawab Bang Gold ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ya, kalau kita berbicara tujuan dari hukum itu kan salah satunya itu adalah keadilan. Dan sekarang kita menganut hukum yang sangat modern, lebih humanis, bahwa keadilan itu bisa dicapai melalui restoratif justice dalam hukum pidana umum dan rehabilitas dalam tindakan pidana khusus termasuk penggunaan narkoba ya. Tetapi begini, Bang. Saya agak sedikit sayangkan sekali dengan sahabat saya Erdilau. Jadi ketika Teh Novi menggunakan hak hukumnya secara konstitusional melaporkan Erdilau, lalu dalam hari yang sama Bang Erdilau coba membangun narasi untuk melaporkan ble berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Teh Novi. Saya pikir begini, Bang. Ketika Abang dilaporkan, Bang Erdilau dilaporkan dalam persoalan yang lain, lalu harus dipisahkan persoalan Novi dan persoalan lain. Sehingga saya tidak bisa memaknai bahwa Erdilau sedang mencari-cari kesalahan orang lain. Karena gini, Bang, sejatinya itu kesalahan tidak boleh dicari, tapi kebenaran yang ditemukan. Kalau kita mau cari-cari kesalahan orang, ini manusia, ini genetik dasar itu adalah dosa. Tidak terkecuali. Termasuk seorang ulama pun tetap ada melakukan satu kesalahan. Tapi tidak menjadi alasan kita untuk mencari-cari kesalahan orang. Jadi saya sih kemarin ya Bang Erdilau menyatakan bahwa saya akan melaporkan Novi begini-begini. Saya menilai bahwa itu adalah bentuk kepanikan dan sedang mencari bargaining position supaya dengan laporan Bang Erdilau ada potensi perdamaian di sana. Saya pikir ini tidak baik lah dalam dunia kita ini kan yang selalu mengedepankan tentang moralitas ya. Jadi jangan mengancam. Kalau seandainya pun ada unsur-unsur yang dianggap itu melanggar hukum, itu wajib hukumnya untuk melaporkan. Tetapi tidak boleh menyampaikan secara terbuka kepada publik. Yang dan akhirnya malam ini Bang sedikit mengkoreksi menyatakan bahwa saya tidak melaporkan. Tapi saya tidak tahu itu apakah Abang telah menyadarkan diri bahwa melaporkan itu adalah dalam pendekatan teori efektif tidak efektif. Dalam pendekatan teori efisiensi tidak efisiensi karena ada rugi waktu, rugi biaya, rugi pikiran dan macam-macam. Jadi lagi-lagi Bang Erdilau jika memang berharap untuk restoratif justice ruangnya pasti ada di penyidikan, apalagi ini kan belum naik. Jadi ketika kita berharap orang lain untuk mengampuni kesalahan kita, ya kita juga harus menjaga pernyataan-pernyataan kita supaya tidak merangsang orang itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk berdamai. Kira-kira seperti itu sih Bang Gold dan Bang Erdilau. Oke, siap. Terima kasih Bang Densu. Punten dari Sedikit Oh ya, penambahan boleh ya?
Boleh, boleh, Eh, boleh, silakan. iya, aku kan juga sempat melihat tuh mantau dari bawah kan terkait statementnya dari Pak RD Lau ini gitu. Dia intinya emang sudah meminta maaf dalam statement tersebut, tapi ujung-ujungnya kan tetap ada pengancaman tentang bilang KTP ganda, inilah itulah gitu. Jadi statementnya apa ya, agak nggak tahu gitu dengan tujuannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau emang Bapak menemukan delik untuk melaporkan saya, silakan Pak. Bapak punya hak untuk melaporkan saya. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih banyak, Teno. Bang Densu izin mendengarkan sekelumit narasi teman-teman semua. Mungkin sudah ada yang bisa ditanggapi TBY. Silakan. Eh, Mengenai uang donasi itu tadi menjawab Mas Terang aja. Sebenarnya kalau ditanya sama saya ikut donatur aja. Donatur mau kasih ke Agus silakan, nggak mau kasih ke Agus ya silakan, itu kan uang mereka juga. Ini kan sebenarnya masalahnya kalau tidak ada dari awal yang ditutup-tutupi, sebenarnya nggak akan ada apa-apa. Udah, uang itu semua buat Agus, pasti sama Novi dikasih ke Agus. Karena memang statementnya Novi begitu. Tapi karena polemiknya sudah terlalu banyak, benar juga apa yang dikatakan Pak Nyoman tadi, ya ini udah jadi ribet gitu loh. Sekarang kan permasalahannya adalah, ini uang hak siapa? Kalau ditanya, saya sebagai donatur juga yang ada di sana, di antara uang-uang itu, saya bilang itu hak saya. Itu uang saya kok, ya kan? Tapi kan saya bukan hanya saya donatur di situ, ada banyak donatur lain dan mereka bebas sekali kalau mau bilang, oh itu uangnya si ini si itu, ya suka-suka dia uang-uang mereka gitu. Tapi kalau ditanya sama saya, karena kebetulan saya juga donatur di situ, saya kepengen uang itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Karena aku lihat untuk kepentingan Agus ini sekarang udah jadi terlambat sekali. Dan apabila Agus nanti sudah sadar dengan semua kondisi, saya juga siap membantu kalau dia datang ke saya. Saya tidak menutup rasa kemanusiaan saya untuk Agus kok. Tapi untuk sekarang saya pengen Agus belajar bahwa kita juga bisa tegas sebagai donatur ya. Ini saya bicara sebagai donatur. Kita bisa tegas, Gus. Karena sikap kamu yang seperti ini itu membuat segala sesuatu menjadi sangat rumit dan kamu harusnya juga sebagai orang dewasa bisa bersikap yang baik juga gitu. Jangan diperpanjang juga dengan membiarkan para PH-PH untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik-konflik berikutnya. Begitu juga sama Novi. Sama gitu loh. Jadi artinya dua belah pihak harus bisa menahan diri. Tapi ya mau bilang apa? Novi juga punya alasan yang kuat ketika dia melaporkan Alvin. Alvin juga mencari alasan untuk melaporkan Novi. Begitu pula dengan Erdilo ya kasusnya dengan Bang Erdilo sama gitu. Jadi ini cuma tarik-tarikan di hukum aja karena begini loh, hukum itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Kita masukkan laporan itu kan belum tentu juga bisa naik dan itu nggak gampang bisa naik gitu loh. Ada banyak faktor yang membuat itu tidak gampang bisa naik gitu. Tapi kalau ditanya bisa naik bang, ya bisa-bisa aja kalau memenuhi unsur dan ada faktor X yang lain gitu loh. Yang saya juga sendiri juga tidak bisa jabarkan terlalu lengkap gitu. Artinya masalah ini sebenarnya kan semua juga tidak mau bermasalah dalam hal ini. Bang Erdilau juga tidak mau bermasalah. Novi tidak mau bermasalah. Agus tidak mau bermasalah. Oleh karena itu sama-sama cari pemikiran baik aja di situ. Sikap yang harus diambil itu adalah sikap pertama dari Agus. Agus menarik semua tuntutan. Saya jamin Novi juga akan bersikap lebih terbuka. Dia juga akan bersikap lebih oke. Yuk kita selesaikan Mas Agus. Tapi kalau misalnya kayak begini, waduh, saya juga kalau ada di posisi orang yang digugat juga saya juga bete lah. Ini gimana sih, mau selesainya gimana, kok malah nyerang karena personal, kok malah nyari-nyari ke sini. Ya kita sebagai manusia ya, maksud kita semua kan pasti kesel lah kalau masalah begitu. Jadi kalau kita cari benar salah di sini, udah nggak bisa jadi ukuran itu. Udah nggak bisa jadi ukuran benar salah di sini. Benar salah itu ukurannya di pengadilan nanti. Betul. Karena nanti yang memvalidasi itu nanti hakim. Dan itu pun akan orang bisa banding dan lain-lain. Jadi masalah ini kalau menurut aku memang harus diambil tindakan dari pihak donatur. Pihak donatur yang harus bertindak.
Dan saya udah bilang sama Bang Pablo dari kemarin, Bang Pablo, saya serahkan semuanya kepada pihak donatur, endgame-nya dari kalian. Semua risiko ada di tangan kalian. Kalau saya pribadi, sebagai orang yang menginisiasikan, dan juga saya ada uang juga di situ, saya percaya kepada teman-teman donatur yang lain. Saya ikut aja. Artinya uangnya mau dibawa kemana, ya silakan. Tapi jangan dipakai untuk foya-foya atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Saya pasti marah. Tapi kalau mau didonasikan kepada orang lain yang membutuhkan, kalau saya sebagai pemilik uang di situ ya, salah satunya, ya monggo-monggo aja. Terus Agus gimana? Agus bye-bye aja kok. Agus banyak yang sayang. Alvin Lim membantu mengobati Agus. Oke? Terserahlah untuk kebutuhan konten ataupun memang niat tulus itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tapi kan kita melihat baiknya dong. Begitu pula juga dengan Bang Farhad yang menemani dia. Ya nggak tahu mungkin dia ada keluar uang juga. Krishnamurti yang juga ada keluar uang 50 juta yang dia tampilkan di sosial media. Nggak tahu dia mau konten doang, benar dikasih, itu urusan dia sama Tuhan. Yang kita lihat kan cuma baiknya. Artinya, bagaimana kalau uangnya semuanya nanti akhirnya tidak sampai ke Agus? Pengobatannya gimana? Kecil pengobatan Agus itu. Saya yang ngomong. Datang ke saya obatin, selesai. Kalau cuma pengobatan doang ya, maaf bukan sombong. Tapi kan yang saya pikirkan bukan masalah pengobatannya Agus lagi. Masalahnya bagaimana kelangsungan hidup Agus ke depan. Yang paling utama buat saya adalah psikis dan hujatan itu bagaimana dia mau atasin. Gimana coba dia mau ngatasin. Kalau sikapnya kayak begini terus, bagaimana dia mau atasin. Jadi Agus harus berpikir bukan hanya masalah pengobatannya, tapi dia juga harus berpikir bahwa setelah ini gimana ya gue mulihin nama baik gue ya, kalau sikap gue kayak begini terus. Karena kalau sikap kita perbaiki, orang juga akan simpatik. Tapi kalau sikap kita tidak kita perbaiki, simpatik itu tidak bisa akan datang. Saya tidak bisa loh meyakinkan semua orang bahwa Novi itu baik kalau tidak Novinya sendiri yang memperbuat. Jadi sesederhana itu. Itu aja. Siap, terima kasih banyak Bang Densu atas pemaparannya ya, luar biasa. Karena memang beliau yang paling memahami, yaitu Bang Densu, paling memahami real story dari uang donatur tersebut. Kalau kita ini ya cuap-cuap aja, tetapi pemeran utamanya ya memang, karena ini kan di curhat Bang, tempatnya semua tertampung permasalahan dan juga tertampungnya uang tersebut. Jadi saya mau menyapa dulu Mbak Yolo Ine. Mbak Yolo Ine, Assalamualaikum dan selamat menjelang pagi. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana tanggapannya nih? Ada tanggapan yang mengatakan tuh dari Banterang aja. Ini gimmick-gimmicknya itu setelah keluar dari Dinso selalu ada gimmick-gimmick kayak begitu. Ini kejam sekali katanya. Nah, mumpung Mbak Yolo Ine ada di sini, mungkin ada jawaban. Silakan karena Banterang aja masih ada di sini. Silakan Mbak Yolo Ine. Mengenai gimmick saya parodiin Agus. Nah, parodi itu. Ya kalau misalnya memang kejam sekali berarti itu ada unsur pidananya ya, laporin aja, saya siap kok. Kalau memang ada unsur pidananya, tapi kenapa cuma saya dan Novi aja yang dilaporkan? Banyak loh yang lebih parah. Ini Agus Buta apa Agus Buntung sih? Agus sedih banget. Oh Agus sedih banget ya. Iya kan banyak yang memparodikan. Kenapa harus kami? Dan kita tidak ada mentioning masalah Agus. Lagian juga dengan sikapnya, dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh para penasehat hukumnya Agus, saya rasa ini ya sangat wajar kalau misalnya dia mendapat cemoohan, mendapat komentar yang tidak baik, termasuk ya mohon maaf kalau misalnya memang tersinggung, tapi ya nggak ada niat ke situ juga ya, sorry ya Gus. Nah seperti di room sebelah tadi itu saya dikeroyok tuh sama geng siapa itu, gue nggak ngerti deh itu siapa. Saya dibilang pansos, saya dibilang apa. Gini, saya itu ikut posting masalah Agus ini sejak hari pertama Agus dapat musibah. Ya, Novi itu langsung koordinasi teman-temannya untuk posting untuk open donasi Agus. Kalian ini yang sok-sok ngebelain Agus,
yang baru muncul setelah ini ramai. Kenapa nggak coba bawa Agus berobat gitu, bantu dengan real, jangan cuma di mulut doang. Kesel Aziza. Cukup? Udah Mas. Oh, udah aman wes. Oke, Bang Ardilau. Tapi intinya gini. Ketika menurut kalian itu terutama saya ya, saya ada kesalahan dalam memparodikan hal tersebut, silahkan laporkan, saya sangat terbuka. Saya akan datang setiap pemeriksaan, saya akan kooperatif dengan proses penyidikan, saya sangat siap. Oke, siap. Saya juga sebentar lagi. Oke. Barengan kita ya, pakai baju apa kita ya? Katanya sih pakai baju orange katanya saya. Nanti saya mewek-mewek. Nggak bisa loreng-loreng. Loreng-loreng orang. Ya, Itu Yolo juga katanya mau dilaporin sama itu ya, sama pecinta koala. Nah tuh dia lagi parodiin koala tuh. Siapa? Pecinta koala. Aduh, gue udah capek dilaporin. Nih bulan ini udah berapa laporan gue nggak tahu deh Bang Pablo. Nggak, tadi juga kalau misalnya tadi ada salah satu komal itu, sorry saya agak kasar karena ya mohon maaf, saya nggak tahu siapa yang naikin saya di situ. Ya maaf kalau saya kata-katain, itu juga saya siap untuk dilaporkan. Saya beneran deh, bukannya saya so jago, tapi saya sangat kooperatif kalau saya dilaporkan gitu aja. Suruh mereka sekaligus laporin ini juga lah, bolot itu dia sedang memparodikan disabilitas juga. Tapi bedanya bolot nggak pernah cari penyakit. Ini penyakit dicari sendiri. Maaf Gus. Gitu aja sih. oke, siap. Terima kasih Mbak Yodoine ya. Aku turun dulu ya. Ya, aku juga izin turun dulu, Has. Siap, terima kasih banyak. Aku lewat baik, jam selamat 1 malam, soalnya berubah Mbak. jadi lagu. Makasih ya Pak Nyoman, makasih Bang Pablo, Bang Densu, terima kasih. Assalamualaikum, thank you Iya, iya. guys. Waalaikumsalam. Terang aja, muka tembok. Berak lu. Kan Pak Yolo, jangan ngegas, santai-santai kayak gaya Bang Desu. Oke, lanjut host. Ya, ini Elder. Melempar sesuatu. Oke, ya sehat selalu ya Teh Novi. Sehat Ya selalu. Bang Erdelau, semangat terus ya, sampai ketemu nanti, insya Allah. Bang Faktor. Jangan ketika Baik, melempar makasih, Teh. sesuatu ke publik, jangan pengennya dipuja-puja terus gitu loh. Ketika ada mengkritik, nggak terima gitu loh. Yang dilempar ini kan mempunyai pikiran juga gitu, yang netizen yang menontonnya itu loh. Itu memperolok atau hanya sekedar memparodikan atau lelucon gitu loh. Ya saya pribadi melihatnya itu memperolok gitu loh. Karena kenapa? Karena ini kan NP ini sedang berseberangan sama Agus, sedangkan Agus itu seperti itu gitu loh. Wajar aja kalau beberapa orang atau netizen yang melihatnya wah ini memperolok Agus, itu wajar aja lah. Jadi jangan pengennya ketika melempar sesuatu pengennya dipuja-puja terus, itu sih Bang Waktu. Iya, yang mau dipuja-puja terus siapa saudaraku? Coba diperjelas sedikit lah. Ya ketika ada yang ibaratnya berpendapat jelek, dia nggak terima, kan seperti itu. Iya. Iya, Oke, Pak. jadi- ya silakan. Iya, begini Bang Terang. Sebelum ke Erdelau atau Bang Erdelau dulu, nggak apa-apa. Ya, Bang Erdelau Saya dulu, selalu menghargai kawan. Ya, siap. Bang Ardilau mendengarkan tadi narasi dari Tenovi ya, bahwa niat baiknya Bang Ardilau juga sudah minta maaf, ternyata beliau juga sudah dengar, tetapi ternyata Bang Ardilau ini masih ada urusan KTP lah dan segala macam. Ada tanggapan Bang Ardilau? Baik, Bang Faktual, kalau kelamaan di mute aja ya. Begini, saya menyapa dulu, selamat pagi, saudara rekan Bang Pablo yang baik hati, Bang Densu. Meskipun Bang Densu belum balas DM saya, Oh, tapi nggak belum ya? apa-apa. Malu beliau lagi sibuk. Maaf, nama IG-nya apa ya Bang Erdilau? Bukan IG, saudaraku ini Erdelau di TikTok. Saya IG mah pernah dipromosi nama John LBF juga nggak naik-naik followernya. Udahlah di sini aja kan. Oke, lanjut. Aku cek. Siap.
Jadi gini, saya langsung ke Bang Yoman, di mana beliau memiliki kausalitas hukum yang mendapatkan kuasa hukum dari NP ya. Jadi saudara memang tugasnya begitu, harus membela kliennya. Saya apresiasi. Tetapi juga dalam pembelaan itu mesti tetap menjaga etik, ya kan. Itu saran dan mengingatkan kan begitu. Tapi bukan dalam konteks permasalahan ini. Barangkali mungkin kelebihan berbicara lo segala macam itu kan agak sedikit mengecek saya. Jadi begini, saudara. Saya dalam konteks permasalahan ini menyampaikan ke saudara harus up to date. Ya, kalau kemarin saya berstatement sebegini, saudara sudah menjawab. Ya, maklumlah. Baru 1 hari saya ngobrol di ruangannya Kisodo Bono yang memang dia bersepakat untuk menunjuk saya sebagai lawyer untuk minta Alvin Lim menyiram matanya. Ada Tenopi, udah baik kita berbicara. Pagi-paginya malamnya dilaporin kan gitu kan, kaget saya, Bang. Ya dimohon dimaafkan lah ya dulu ini yang kalang kabut segala macem ya kan. Nah, akhirnya saya percaya banyak orang baik, karena saya yakin mau nama besar Denny Sumargo, nama besar Pablo Benua, nama Yoman Ray itu kalian memiliki suatu tujuan yang sama, bagaimana hidup kita bisa berlaku adil kan begitu. Saya belajar dari kalian, makanya saya tadi bertemu dengan seseorang, nggak saya bisa sebut namanya di sini. Berbicara banyak hal, hati ke hati, ya kan, memberikan pandangan segala macam luar biasa. Saking pusingnya saya berbicara sama orang itu. Kalau masalah ini udah selesai, saya bakar bukti-bukti saya buat apa? Saya bilang nggak berguna, saya bilang kan udah capek kan gitu. Tapi begini, Bang Yoman, saya sampaikan ketika saya menyampaikan ini tidak ada Bang Densu dan Bang Pablo tadi. Saya secara pribadi, kalau perkara hukum itu, saya seorang advokat dan saya meneladani Undang-Undang 45 Pasal 1 Ayat 3. Saya harus patuh kepada hukum. Nah, tapi ketika saya juga menjadi suatu biang keonaran kembali, saya malah ditunjukkan sama Tuhan. Aduh, kebayang kalau saya ngoceh-ngoceh kayak dulu lah. Mending melanjutkan puasa saya aja. Nah, jadi yang paling penting bagi saya di sini adalah nilai etik, Pak. Nilai etik itu bukan untuk saya pribadi, itu sudah jelas is important bagi saya. Is very expensive, sangat mahal sekali, harus saya perjuangkan harga diri saya. Tapi di belakang saya kan mewakili saya lembaga besar, namanya Peradi, Lembaga Hukum Indonesia, keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Maka melihat kelakuan saya yang makin gila, saya makin dijauhi oleh mereka. Nah, saya sepakat untuk masalah etik dulu ya. Ketika saya menyampaikan sesuatu secara hukum, saya ngapain saya harus minta maaf gitu kan. Tapi perasa saya narasi saya yang disampaikan telah menyakiti orang lain. Saya juga paham dosa yang paling terbesar itu di Muslim ya, dosa yang sesama manusia. Coba bayangin, saya berdosa kepada seseorang itu besok dipanggil sama Tuhan. Saya mau minta maaf kemana Pak, orangnya udah nggak ada. Akhirnya saya di situ, saya punya determination sampai saat ini, saya harus meminta maaf kepada seseorang itu. Meskipun konsekuensinya di dalam perjalanan tersebut, saya juga harus berimbang dong, ya kan. Saya sepakat dengan Bang Yoman, kemarin saya salah juga ya. Karena saya kalut, saya press conference, nah saya laporin balik aja lah buat bargaining possession. Tapi saudara yang mengatakan kepada saya sebagai sahabat saudara rekan, nggak baik Bang RD seperti gitu, Bang Jo segala macem. Karena kan hakikatnya kita tuh di sini sering berbicara, berkomunikasi, diskusi, dan kita sebagai sahabat di sini, sahabat diskusi maksud saya. Makanya sedikit saya terpengaruh dengan omongan-omongan yang positif masuk ke otak saya. Maka dari itu, tepatnya hari ini 5 kali 45 jam, tidak sedikit pun, nih harus dicatat juga sama Bang Gol ya. Bahasa yang saya sampaikan itu saya belum melakukan pelaporan kembali. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan saya juga ya sudahlah, proses hukumnya saya hadapin aja lah kan gitu.
ngapain saya harus harus apa namanya harus ke-trigger dengan laporan polisi ini. Itu sikap saya. Tetapi saya sebagai manusia yang memang juga hidup di sosial dan punya pembelaan kepada diri saya tidak mengatakan saya tidak akan melaporkan gitu kan. Saya hanya menyampaikan saya belum melakukan pelaporan. Tetapi kalau misalkan memang toh suatu saat ada suatu celah untuk berdamai kan begitu. Ini kan baru laporan kata Bang Yoman, belum lidik segala macam ahli bahasa segala. Saya memahami ya sudahlah, bila perlu kalau memang damai nggak usah lah saling lapor, kan kita sudah banyak pengalaman memetik hasil keilmuan, etika, nilai-nilai kepatuhan dari perkara ini ya Bang Yoman saudaraku. Jadi saya malah bersyukur Bang Yoman masih bertahan menjadi kuasa hukumnya NP, yang mungkin makin banyak di luar sana juga orang yang berseberangan dengan saya. Saya bersyukur sehingga perkara ini menjadi tidak ribut. Nah, terakhir Bang Faktual dari saya adalah saya hanya partikel terkecil dari permasalahan ini, tidak memanfaatkan momen. Bang Faktual, kalau saya mau panggung ya kan dengan bukti-bukti yang semua orang punya bukti lah, semua orang punya bukti. Saya bergabung aja sama Alvin Lim, ya meledakkan semua ini kan disorot terus-terusan nama saya tapi saya tidak lakukan itu. Percuma kita mendapatkan suatu panjat sosial dengan sesuatu hal yang melanggar etik. Nanti saya tidak akan banyak teman. Nah, saya juga mungkin tidak akan menyebut nama. Oh, netizen, Bang Densu, Bang Pablo, saya, semua yang ada di sini itu, mereka itu bisa melihat perilaku seseorang, mengolah secara semiotik di dalam otak kita literasi tersebut sehingga melahirkan suatu aksiologi. Oh iya, ngapain sih lawyer ini begini kelakuannya, begini ini segala macam. Nah, dan baru di kasus ini kalau memang saya dijudge oleh netizen, saya baru memerankan peran antagonis sebagai penjahat. Ya kan? Waduh, gak enak sekali ya. Tapi ada juga yang habit, ya kan? Inisial R, pengacara yang terus senang dengan pemeran seperti kayak gini. Mungkin habitnya di situ. Oh, saya nggak cocok mungkin di sini kan begitu. Seurgensinya apa sebetulnya? Nah, sekarang begini. Di dalam suatu adigium, mungkin kita sering mendengar habis and idem, ya kan? Habis and idem itu kan dimiliki oleh jiwa seorang advokat, di mana seseorang yang sudah mengetahui bahwa nilai-nilai kedamaian yang harus kita capai dalam kehidupan kita itu terletak dalam adigium tersebut, sehingga kita tahu bahwa saya dengan beliau ini, dengan NP ini kan sudah dari awal sudah saya puasa, saya sudah meminta maaf. Bahkan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ricky Sitohang, ya. Saya mengamati setiap media sosial. Akhirnya dia mengatakan bisa memilih kan gitu. Dan mungkin saudara sebagai rekan sejawat dan sama-sama memiliki kualitas hukum dengan NP, beliau mengatakan nggak usahlah kalau orang udah minta maaf segala macam. Itulah asas tersebut termaktub di dalam logika rasiologiknya si Jenderal Purnawirawan tersebut. Saya adalah orang yang memang saat ini mempertaruhkan diri saya di publik. Ya, mohon maaf saudaraku Bang Adilau, ini poinnya enggak ini, maksudnya kita bagi-bagi waktu saudaraku, bagi-bagi waktu, punten, mohon dimaklumi ya, jangan tersinggung dan jangan berkecil hati karena memang kita berdiskusi, ada beberapa orang, jadi tolonglah waktunya juga kita berbagi-bagi ya. Ada juga yang belum bernarasi. Mbak Resita, apa Mbak Resita yang mau disampaikan? Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Resita, mumpung ada Bang Densu, ada Bang Pablo, di sini Bang Adilau dan juga Bang Nyoman masih ada, silakan Mbak Resita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat pagi ya, udah mau pagi. Udah pagi ya. Saya kan dengar Erdilau menyatakan menyesal, minta maaf itu udah sering ya, dengan panjang kali lebar sama dengan luas lah keterangannya gitu. Yang curhat lah menurut saya, yang menyampaikan curhatnya gitu. Tapi saya lihat di sini seperti Bang Daus tadi itu langsung minta maaf ke Teh Novi. Tadi ada Teh Novi. Kenapa Bang Erdilau tidak langsung minta maaf ke Teh Novi kalau emang menyesal, kalau emang minta maaf? Dari sebelum Erdilau dilaporkan oleh Teh Novi kan
pernah ada di Komal ini juga Teh Novi dan Erdila. Teh Novi sudah menyebutkan ke saya tidak ada minta maaf dari sebelum dilaporkan. Kenapa tidak ada inisiatif untuk meminta maaf langsung? Sekarang sudah dipertemukan di Komal ini secara langsung. Bang Erdilo hanya bernarasi terus, curhat terus, tapi tidak ada menyampaikan permintaan maafnya ke Teh Novi secara langsung. Tidak seperti Bang Daus tadi kan langsung meminta maaf gitu, Bang Erdilo. Jadi hanya meminta maaf ke media aja, ke publik, ke Teh Novinya kan nggak ada didengar dan nggak ada inisiatifnya sampai dilaporkan ini. Nah tadi bernarasi panjang ke lebar sama dengan luas, begitu terus curhat terus ke media. Itu untuk Bang Erdilau. Maaf ya Bang Erdilau, itu hanya unek-unek saya aja gitu, yang begitu bosan mendengarkan curhatannya Bang Erdilau. Terima kasih. Terus yang ini, yang tadi ya, ini unek-unek saya juga ya sebagai netizen. Kita ini diedukasikan seperti apa sih oleh lawyer yang ada di Indonesia ini? Lapor. Apakah nanti saudaranya kesinggung sama saudaranya dilaporin juga? Apakah nanti kesinggung sama tetangganya dilaporin juga? Apakah kesinggung sama temannya dilaporin juga gitu? Nanti orang takut lah dekat-dekat sama dia sebagai lawyer gitu. Kalau edukasinya seperti itu. Nah itu. Nah ya, seperti tadi anak muda. Agus juga anak muda. Jaka tadi yang naik di atas Komal ini anak muda juga. Teh Novi anak muda juga. Nah, kalau saya lihat di sini anak muda seperti apa yang harus kita support gitu. Tadi itu ada yang support Jaka, ya oke lah, karena dari cara sudut pandang yang mensupport ya. Tapi kalau menurut saya yang anak muda yang disupport itu anak muda yang memberikan contoh yang baik. Kalaupun dia punya kesalahan, itu dalam proses dia belajar gitu. Nah, seperti Jaka tadi itu kalau disupport dari etika, dia cerdas, tapi dia tidak memberikan contoh etika yang baik terhadap anak muda yang lain ya kan. Kita boleh cerdas, tapi kecerdasan moral kita juga harus kita bimbing diri kita untuk itu. Kasus Agus ini kan karena apa? Karena cerdas ada gitu. Kita nggak kekurangan orang cerdas lah mungkin di Indonesia ini, tapi etikanya gitu, etikanya masih kurang. Yang seperti ya tomat itulah, tolong maaf terima kasih, itu tuh nggak jalan. Itu makanya ada kasus seperti sampai kayak gini. Ya Agus anak muda, apa yang dicontoh dari Agus sebagai seorang anak muda. Oke, disabilitas gitu, bukan berarti disabilitas kita itu dengan cara seperti itu kita seolah-olah apa yang kita lakukan itu adalah benar gitu. Apa kita nih contohnya Agus Buntung disabilitas udah jadi tersangka dia sekarang gitu. Jadi nggak bisa kita nih buta, jadi apa yang kita minta, apa yang kita lakukan itu tidak boleh dihujat, harus berempati, itu adalah benar. Kita cari pembenaran. Siapa yang menghujat kita, siapa yang memperodikan kita, itu salah. Itu menghina disabilitas seperti itu. Disabilitas itu juga tidak boleh merugikan orang lain. Ya, sampai nggak minum dulu. Hah? Nggak Minum dulu ya, Has. Ya, Oke lah, saya minum dulu lah, Has. Bernapas dulu, saya cari oksigen dulu. Makasih. Minum dulu Kak, minum dulu Kak. Oke, Mbak Arini, silakan Mbak Arini disampaikan narasinya. Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah bisa dipertemukan di Komal ini. Yang masih saja kita membahas tentang Agus ya. Yang masih saja kita membahas tentang Agus. Bentar. Jadi di sini kita kembali lagi membahas tentang Agus dan laporan-laporan yang diberikan. Jadi kalau saya kayaknya membahas tentang Agus masalah uang saya udah nggak mau lagi. Cuman ya kalau masalah etika tetap masih ada kekurangan dalam pihak Agus. Kemudian masalah lapor-melapor ini, saya juga heran kok para lawyer saling lapor, kemudian akhirnya mereka sendiri yang dilaporkan. Akhirnya kembali mereka yang dilaporkan. Jadi kesannya kan lucu kan? Lucu kok kembali lawyer yang harus dilaporkan oleh klien gitu kan, kebalik jadinya. Makanya di sini sebenarnya memang kembali ke etika. Seandainya mulut bisa dijaga, nggak akan ada kasus lapor-melapor ini. Tapi sayangnya mulut nggak bisa dijaga. Jangan berkata apa yang telah kita ucapkan, kemudian kita meminta maaf, dan itu selesai sampai di situ. Nggak bisa. Luka yang tertoreh tidak akan bisa hilang. Kemudian apalagi ini di media sosial, jejak digital itu ada.
Jadi ketika kita menghujat seseorang, kemudian orang hanya melihat sepintas, orang berkata, oh iya itu benar. Seperti yang dilakukan AL terhadap Novi. Ketika orang melihat itu sepintas, apakah dia seorang pelacur? Oh, berarti dia pelacur ya? Bisa saja orang berpikiran begitu. Bisa saja orang berpikiran begitu. Dan juga buat Bang Erdelau, kata-kata yang telah dikeluarkan selama ini sangat-sangat tidak bagus. Maaf ketika Bang Erdelau bernarasi seperti itu pada saat Erdelau masih bareng sama Farhad, itu saya juga nggak suka mendengarnya. Saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Novi, saya tidak membela Agus, saya hanya menilai dari sisi baik dan sisi buruknya aja. Jadi ketika saat ini Bang RD harus dilaporkan oleh Novi, sudah dibuka peluang untuk kemarin kan udah janji mau berdamai, tapi Bang Erdilo masih lagi mengatakan seakan-akan Bang Erdilo mau berdamai, tapi ada nada ancaman bahwa Abang punya bukti. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu nggak perlu diomongkan lagi. Kalau kita memang sudah mau berdamai, yuk damai. Gitu. Itu aja dulu, host. Oke, silakan minum dulu. Izin Bang Densu, mungkin ada sedikit tanggapan-tanggapan mungkin atau edukasi sedikit ke teman-teman faktual yang mau disampaikan, silakan Bang Densu. Punten. Iya. Nggak ada sih Bang, saya mah udah ngikut aja udah. Ini masalah sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi juga selesai. Diberesin nanti paling sama Pablo itu. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Densu, katanya apakah masih ada pertemuan lagi, perdamaian lagi di Kemensos atau memang udah nggak ada lagi pembahasan ke Kemensos lagi? Punten, tadi ada beberapa bertanya teman-teman netizen. Secara planning sih yang saya dengar, saya belum bisa pastiin, katanya minggu depan. Tapi kalau misalnya dalam minggu-minggu ini sudah ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan dari beberapa pihak, ya kemungkinan itu tidak perlu dilakukan lagi sih. Bisa tidak terjadi karena dari pihak Kemensos kan coba untuk menengahi. Tapi kalau pihak yang ditengahi tidak bisa mengikuti apa yang menjadi arahan, dan kita juga tidak bisa mempersalahkan salah satu pihak ya, karena kan salah satu pihak pasti dia punya alasan dia sendiri ya. Seperti kita tahu kalau kita dilaporin ya kita juga harus bersikap seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin Kemensos ya mungkin akan coba melihat mana yang paling bijak yang dilakukan dari kedua belah pihak aja sih mungkin. Gitu. Kalau menurut aku sih yang paling bijak ya Betul. itu keputusannya ada di pihak donatur aja, mau digimanain uangnya gitu. Karena urusan ketika uang itu sudah beres, nah itu udah enak tuh, tinggal fight kan antara Novi sama Alvin, Agus sama donatur, saya sama Farhad kan. Kirain udah berdamai Bang Densu. Belum berdamai Bang Densu. Belum. Itu baru konsep. Saya maaf izin sedikit Pak Nyoman. Saya udah berdamai karena kan beliau sudah meminta maaf. Cuma saya tetap tidak percaya sama Bang Farhad itu, karena saya ini kalau menilai orang itu saya tidak sembarangan. Saya tidak buru-buru langsung menyimpulkan sesuatu dan kemudian menjudge orang, enggak. Saya itu mengevaluasi semuanya. Bayangkan saya itu sampai nonton 15 tahun lalu videonya Farhad. Saya riset sedalam itu tentang orang ini. Jadi saya nggak main-main ketika saya menyimpulkan sesuatu. Karena menurut saya tidak fair kalau kita menyimpulkan sesuatu kepada setiap orang dengan laut yang dangkal gitu. Tidak bagus gitu. Dan menurut aku Bang Farhad ini dia sudah punya itikat baik dan saya sangat menghormati itu. Tapi saya mau lihat itikat baik ini berjalan sejauh mana dalam kasus ini sampai selesai. Karena menurut saya pertanggungjawaban Bang Farhad di dalam masalah ini tetap ada. Dan saya tidak mau dia cuci tangan. Sorry bro, you cannot do that selama gue masih ada di dalam. Siap. Oke, terima kasih. Saya langsung menyapa dulu Bang Pablo itu tadi yang disampaikan oleh Bang Densu ya. Bang Pablo izin mungkin sebagai pihak dari donatur ada hal-hal yang perlu ditanggapi dan ada mungkin yang perlu dinarasikan. Silakan Bang Pablo izin, punten. Ya kalau kita dari pihak donatur, Pak, dari kuasa hukum donatur, intinya kami tetap on track mendengar apa yang menjadi harapan daripada klien-klien kami yang ada 577 itu, gitu ya. Yang mana dari 577 itu
berdasarkan analisa kami sebagai representasi dari total keseluruhan 8.000 donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya kemarin untuk pengobatan mata Agus. Jadi intinya kami melihat bahwa memang ada satu urgensi yang harus segera diputuskan. Urgensinya itu apa? Penggunaan uang tersebut. Karena harus tunggu berapa lama uang tersebut mengendap di yayasan. Sementara para donatur, kalau secara, gua nggak bicara hukum, tapi bicara soal religi lah ya. Donatur ini ingin segera mendapatkan pahalanya tuh, ingin agar pahala tersebut, rezeki yang disalurkan tersebut benar-benar digunakan tepat sasaran, diperuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Gue sepakat dengan apa yang disampaikan Densu tadi, yang dia bilang bahwa Agus pasti akan banyak sekali orang yang membantu begitu ya. Bahkan gua tahu Alvin Lim juga sudah menyiapkan uang 1,5 miliar kan katanya yang ada di rekening, tapi kan dia masih menunggu para donatur datang ke dia untuk mengganti. Ya gua rasa nggak usah nunggu donatur lah, 1,5 miliarnya dipakai aja untuk mengobati Agus. Gua rasa itu jauh lebih elok, tidak terkesan kita ingin menunjukkan bahwa memang kita punya uang 1,5 miliar kan begitu. Gue pengen ini segera selesai, nggak berlarut-larut gitu ya. Nah, jadi paling itu aja sih kalau untuk donatur. Nah, kalau untuk RD Lau dengan dengan Novi tuh langsung ngomong sama Densu tuh. Densu pasti punya solusi lah untuk itu. Gitu ya, Bro. Oke, siap. Silakan Bang Nyoman. Mungkin. Baik. Iya, saya akhirnya malu Bang Hos. Ya. Bang Densu ini lebih hukum daripada orang hukum, lebih beretika dari orang yang belajar kode etik. Nah, kalau moral kita nggak boleh ragukan lagi beliau. Ya, betul. Jadi gini Bang, sebenarnya kita berbicara tentang ya mungkin ajaran Bang Denny Sumargo yang selalu saya dengar statement dia dalam kesaksian bahwa hukum tabur tuai itu lah. Ini adalah kasus per bono yang tidak ada uang, tetapi mereka mengambil momen ini untuk mendapatkan validasi atau populer dalam kasus ini. Waduh, itu saya semacam jatuh dari langit Bang. Prinsip lawyer bukan begitu. Prinsip lawyer itu adalah ketika kita melakukan pekerjaan free atau bebas atau pro bono, itu soal amal dalam bidang kita. Jadi kalau untuk berbuat baik itu tidak perlu harus jadi ulama, jadi pastor, jadi pendeta. Kita semua punya profesi memiliki tuntutan untuk berbuat baik. Mungkin dengan bidang hukum ini kita bisa mempersembahkan, membantu orang lain atau memanusiakan manusia lain. Tapi sayangkan kalau memang prinsip ini digeser seolah-olah kata kasarnya sekarang kan pansos gitu ya. Lalu ada orang yang bilang begini, kalau kita tidak terkenal, lalu orang tidak akan membayar kita dan menggunakan kita. Come on. Bagaimana nasib Bu Yono Setion pada waktu itu masih zaman jadul, tidak ada TV. Satu-satunya TV itu TVRI, dan itu pun TV kapitalis, pemerintah. Tetap kok mereka eksis kok dalam dunianya, dikenal, bahkan disemakan sebagai bapak advokat. Jadi come on lah, kalau kita mau terkenal, udahlah bunuh seorang nenek-nenek, tetapi jangan nenek-nenek jalanan, nenek presiden sekalian langsung tenar itu. Apakah itu prinsip kita? Kan tidak gitu loh. Jadi janganlah kita gunakan satu hal-hal yang negatif. Jadi begini Bang Hos, orang yang belajar hukum itu sampai profesor sekalipun, itu saya mengilustrasikan seperti pisau Bang. Pisau ini kita asah setiap hari. Lalu pisau ini ada dua hal, ada plus minus.
Kalau pisau ini kita gunakan untuk potong sayur, baik. Potong daging, baik. Coba kita gunakan pisau yang tajam itu untuk membunuh orang. Nah, ini yang dampak negatif dari pisau itu. Sama kayak kita ilmu hukum. Jangan coba-coba kita belajar hukum, memahami hukum, lalu kita membodohi orang lain. Lo mengancam orang lain tidak baik itu. Artinya sama. Jangan kepintaran kita, kehebatan kita itu untuk mengkerdilkan orang, merendahkan orang, menjatuhkan harga martabat orang. Ini tidak bijaksana dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi begitulah. Saya pikir kasus ini janganlah kita melihat mengambil satu kesimpulan dalam cerita terakhir. Sehingga kita menyatakan Novi begini, yayasan begini. Coba kita kembali kepada awal. Saya yakin Agus pasti ngomong, aduh, ya Allah, ini ya Tuhan. Ini Tuhan sudah mengirimkan malaikat Bang Densuni dengan Novi ini terhadap saya. Lalu di pertengahan perbedaan pendapat dianggap orang itu jahat. Secepat itu kah berubah sikap orang baik menjadi orang buruk? Ini soal moral. Jadi lagi-lagi yang kita sesali adalah persoalan substansi adalah persoalan Agus versus yayasan. Sekarang ini adalah persoalan lawyer to lawyer lawan. Kalau Agus ini bisa berdamai katakan besok. Pertanyaan lain, bagaimana dengan tindakan-tindakan opsional misalnya yang dilakukan oleh Alvin Lim terhadap Novi? Sahabat saya Bang Erdilau terhadap Novi. Bagaimana? Apakah harus berdamai juga? Bahkan dampak persoalan Agus dengan yayasan jauh lebih kecil dibanding dengan tindakan-tindakan baru dari persoalan itu. Ini kan tidak bijaksana, kawan. Sama kayak kita mau nagih utang bunuh orang. Ya persoalan utang sederhana, soal perdata. Ya bunuh orang ya pidana. Inilah karena tidak bijaksanaan kita dalam menggunakan ilmu. Jadi ilmu yang baik itu adalah udah gunakan, tidak bermakna untuk menakut-nakuti. Jadi itu Bang. Jadi saya tanggapin lagi sama, ini tidak bermaksud ke Bang Erdelof ya, tidak sama sekali. Saya bicara secara umum bahwa saya sekarang ini malu mengaku lawyer. Ya mungkin lebih tenang saya di kampus kali ya. Malu Bang, kenapa? Ini lawyer ini menjadi trending topik yang tidak menarik, gaduh gitu loh. Tapi saya lirik kok, lirik. Lawyer yang itu aja yang gaduh. Yang Bang Densu mungkin bisa petakan siapa yang gaduh. Bang Pablo juga begitu, tahu. Orang-orang itu aja. Dia pemain lama gitu. Jadi Agus ini adalah pemain film, sutradaranya di belakang itu. Yang sutradara ini menginginkan durasinya sampai 900 episode. Ya Agus sudah ngos-ngosan, tetap aja dia paksakan diri. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Bang Host, mungkin ini closing statement saya. Bang Densu, salam hormat saya. Abang lebih hukum daripada orang hukum. Jadi saya bilang, kami orang hukum ini jangan sombong. Soal hukum, belum tentu semua orang bisa baca. Orang sekolah, tetapi orang bisa baca. Jadi orang walaupun tidak sekolah sekalipun, dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Hukumnya tidak mengerti, tapi soal baik dan benar itu semua orang dapat. Karena itu rujukan dari moral, moral itu dasarnya dari spiritual. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bang Host. Terima kasih Bang. Siap, Bang Nyaman. Dan untuk teman-teman ya, saya tadi membaca ya itulah, makanya saya tegasin, tolong untuk merekam layar itu dihentikan karena ini sangat merugikan saya. Ini nge-lag terus ya, jadi banyak sekali yang kesusahan-kesusahan yang saya alami dari teman-teman. Habis itu teman-teman mengkomersialkan, lalu paling dirugikan ya saya kayak begini bingung nge-lag-nya kemana-mana ya kan. Kayak gitulah teman-teman semua. Jadi untuk para youtuber silakan bikin komal saudaraku karena ini saya betul-betul dirugikan. Ini nge-lag-nya luar biasa ini. Jadi mungkin begitu. Terima kasih Bang Nyaman. Bang Ardilau atau Saya Bang... izin menanggapi sedikit Bang Nyoman. Iya. Jadi Bang Nyoman terima kasih banyak. Terlalu tinggi pujiannya. Karena saya merasa kalau saya dibilang orang yang lebih ngerti hukum, tidaklah. Kalau saya dibilang orang yang sering dihukum, iya.
Semasa muda saya sampai saya dewasa, hukuman demi hukuman itu tidak terelakkan. Dari hukuman fisik sampai hukuman Tuhan itu saya sudah banyak rasakan. Tapi bukan berarti saya yang paling dihukum lah. Ada orang lain yang juga mengalami hukum-hukum itu. Tapi saya mengartikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Nyoman ini sebagai sebuah bentuk karakter yang luar biasa. Ini ya, kalau saya bilang, kalau mau nyari lawyer, cari lawyer yang seperti Bang Nyoman ini. Cara pandang dia itu akan membantu si klien untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Karena permasalahan daripada kasus donasi ini juga berhubungan dengan profesi lawyer. Dan saya bersyukur ada orang-orang seperti Bang Nyoman yang bisa menjadi inspirasi di mana lawyer-lawyer lain bisa mengambil sikap-sikap dan karakter yang bijak dalam berbicara, menempatkan narasinya dengan baik, memperhitungkan setiap langkah supaya jangan menyinggung orang lain tapi kena pada poinnya. Cuma kan kalau di zaman sekarang ini itu hal yang kalau aku bilang udah terkikis dengan adanya sosial media, di mana sosial media itu lebih mengunggulkan orang-orang yang bernarasi-narasi ekstrim. Karena narasi ekstrim itu secara algoritma di sosial media, karena saya pelakunya, itu sangat mengundang exposure. Nah, saya pikir banyak juga nih para teman-teman lawyer yang sangat pintar menggunakan poin itu untuk membangun branding mereka. Itu yang saya maksudkan, saya tidak membaca yang tersurat, tapi saya membaca yang tersirat. Jadi Bang Nyoman ini menurut saya adalah seorang yang harus kita contoh. Tetap kita mengikuti zaman, tapi seorang lawyer itu harus mengerti intisari daripada apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi. Karena hukum itu digunakan untuk mencari keadilan, bukan mencari korban. Kalau hukum itu digunakan untuk mencari korban, berarti hukum itu dia sudah sesat jadinya. Nah, sekarang dalam kasusnya Agus ini, maaf ya, ini subjektif saya. Agus ini jadi korban. Korban apa? Korban ketidaktahuan dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa uang itu adalah milik dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa dengan kondisi dia sekarang, dia sudah sulit untuk punya masa depan yang baik. Paling enggak kalau saya punya uang, saya bisa buat pegangan. Jadi poin-poin yang subjektif saya ini ya, ini kan belum tentu benar ya. Artinya ini yang membuat dia itu butuh dibimbing oleh orang-orang yang punya karakter bagus. Maka lawyer-lawyer seperti Pak Nyoman inilah orang yang tepat. Bukan lawyer-lawyer yang menggunakan narasi-narasi ekstrim untuk mencari exposure supaya bisa menciptakan branding yang kuat. Untuk apa branding itu kalau tak ada nilainya? Untuk apa lu menjadi orang hebat kalau tak ada kebaikan di dalamnya? Karena kuburan lu tetap akan sepi. Tak ada orang yang datang ke sana untuk berterima kasih karena nilai yang sudah lu tinggalkan di dunia. Yang ada lu hanya bisa menikmati itu sementara saja, tapi lu tidak meninggalkan legacy buat hidup lu untuk orang lain. Saya ini bukan orang Islam, tapi saya suka satu kalimat di dalam Islam yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi manfaat apa yang kau berikan kalau tak ada nilainya di dalam itu? Jadi terima kasih Bang Nyoman untuk menjadi figur yang luar biasa itu. Monggo lanjut. Siap, terima kasih banyak Bang Nyoman, terima kasih banyak Bang Densu atas supportnya ya terhadap Bang Nyoman, dan ini disimak oleh 6,7K. Ya, izin Bang Fatwal, saya mau out dulu ya, soalnya ada meeting, tamu datang malam-malam ini, nggak enak, ada keluarga. Baik, Abang Pablo, salam Ya. hormat, salam sehat selalu. Salam hormat Bang Nyoman, Bro Densu. Jadi uang dibawa kemana Pablo? Kalau lu mau ke Makau, ayo. Enggak dong, enggak. Nggak, Jangan canda, dipakai bikin dosa dong, jangan. Canda. Ya, iya. Kabarin ya uangnya mau dibawa kemana ya. Iya, thank you bro. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Pablo ya. Sedikit sebelum saya ke Bang Ardilau, saya juga sedikit ada tambahan narasi ya. Seperti yang di story-nya Saudara FA ya. Yang sudah melaporkan saya dan sudah keluar apa KUHP-nya atau apanya, nomornya, pokoknya semua kayak gitulah. Lalu narasi terakhir yang saya kutip di situ adalah, kalau tidak salah, selamat
menikmati penjara apa bagaimana ya? Ini kan kalau saya secara pribadi itu hak konstitusional saudara Farhad Abbas melaporkan saya. Tetapi sebagai praktisi hukum, orang yang memahami hukum tentu juga memahami sosial di masyarakat. Tidak semua masyarakat itu ini dengan hal-hal hukum, banyak sekali yang takut dan ngeri. Apalagi kalau sudah berbicara penjara. Itu janganlah, apalagi di sini kan kapasitasnya apa? Eva itu langsung menarasikan masalah penjara ke saya, kan saya saja belum dapat LP langsung dari Polda Metro Jaya. Yang kedua, saya juga belum diputuskan oleh pengadilan apakah saya bersalah atau tidak, tetapi narasi penjara itu sudah ada. Coba bayangkan teman-teman semua, kalau omongan itu dijatuhkan sama masyarakat-masyarakat yang tidak terbiasa dengan berhadapan-hadapan dengan kepolisian, pasti sudah sangat greget, pasti sudah ibaratkan udah panas dingin, psikologisnya pasti terganggu. Karena memang di masyarakat, jangankan Polda Metro Jaya, setingkat Polsek aja, kalau dia dapat surat panggilan dari Polsek itu udah gemetar. Nah ini juga saya perlu mengkoreksi juga untuk saudara Eva ya, bahwa kedepannya janganlah mendahulukan pengadilan. Kalau memang mau melaporkan seseorang, ya laporkan saja. Jangan langsung dinarasikan penjara seakan-akan saudara yang menentukan nasib seseorang. Itu yang saya kritik, karena tidak semua orang siap dengan bahasa penjara. Mungkin seperti itu. Oke, langsung Bang Erdilau. Apa yang mau disampaikan saudaraku? Silakan. Bang Erdilau, punten. Bang Erdilau. Oke, Bang Gol silakan. Silakan. Faktual. Terima kasih. Suara saya aman, Bang Faktual? Aman, saudara Pak. Iya. Kadang saya juga suka kelamaan, jadi kalau di mute saya udah bilang kan. Kalau kelamaan di mute aja, Bang Faktual. Ya, tadi saya cuma mau sedikit membuat sinopsis ya kan dari apa yang teman-teman rekan-rekan sampaikan di sini, bahwa kita memahami bahwa apa yang disampaikan di sini juga banyak manfaatnya, Bang Faktual. Keilmuan, pembelajaran diri, motivasi. Ya semoga ruangan Bang Faktual selalu netral dan memberikan khasanah keilmuan, juga pesan motivasi buat masyarakat banyak sehingga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan semoga hostnya juga yang hadir di sini memberikan keilmuan menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Bang Faktual, yang terakhir, saya meyakini di mana kita hinggap pasti di tempat yang nyaman. Masalah itu pasti ada ya. Cuman kadang juga kita tidak sempurna menjadi manusia untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Mungkin saya juga menikmati dan mensyukuri apa yang terjadi dengan saya, Bang Faktual. Mungkin Bang Faktual cuman hanya satu konteks hal tersebut. Bahkan saya mengkoreksi hal yang sama ketika apa yang disampaikan Bang Faktual sama terjadi kepada saya. Makanya kalau orang muslim paham dengan salah satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, al-arwahu junudu mujanadah, ruh itu seperti tentara yang berbaris, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang jahat, berkumpul dengan orang-orang yang tidak berguna, berkumpul dengan orang-orang yang berguna. Saya yakin dengan salah satu terminologi tersebut, karena begini, ketika kita juga dihina, direndahkan, dicerca habis-habisan kan gitu ya, lebih hina yang menghina Bang Faktual dibanding kita yang dihina. Justru semakin banyak cuitan-cuitan status pink yang bertebaran, justru saya semakin mengokohkan hati saya. Saya harus tenang, ya kan. Cuman ada juga kalanya juga kita kesel kan gitu. Nah, kalau menurut saya Bang Faktual tetap semangat. Saya yakin apa yang Bang Faktual lakukan kemarin juga hal yang positif buat para netizen, buat kita semuanya, termasuk juga dengan diri saya. Ya, terakhir dari saya Bang Faktual, mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran pembelajaran yang memang kita bisa dapatkan dalam perkara ini,
Dan apa yang disampaikan oleh Bang Yoman malah saya sedih. Ketika dia lebih terhormat memilih di kampus ketika dia menjadi seorang penegak keadilan yang namanya advokat. Mudah-mudahan aja Bang Yoman dengan edukasi yang Bang Yoman sampaikan sehingga didengar oleh para rekan sejawat termasuk saya gitu kan. Ini diambil aja hikmahnya bahwa kalau berlaku begini, oke, jadi peran antagonis begini, kalau jadi pembenci begini, kalau orang yang jadi pengecut begini, ya. Orang yang norak begini, ya kita juga bisa punya akal untuk memikirkan hal tersebut. Cuman mudah-mudahan kita berdoa di sini tidak terjadi lagi dalam kasus yang viral, hal-hal yang mungkin tidak perlu dicontoh, termasuk kelakuan saya, kelakuan sahabat saya, kelakuan teman saya. Nah, saya tidak ingin saat ini melemparkan kesalahan kepada orang lain. Saya ingin otak saya itu di posisi zero biar saya berpikir positif ke depannya. Tapi kita juga punya prinsip teman-teman. Jadi kalau misalkan memang saat ini penilaian publik kepada person tersebut adalah udah negatif, atau ke saya pun sudah negatif, ya harus kita merubahnya. Sadar diri, introspeksi, dan tidak terlambat waktu kok. Sebelum Tuhan memanggil kita, kapan lagi kita mau berbuat baik bersama orang-orang baik? Kapan lagi kita mau hijrah? Kapan lagi kita mau berubah? Kapan lagi kita bisa memperbaiki diri? Hanya itu yang kita lakukan, Bang Faktual. Selebihnya, apapun yang terjadi, kita serahkan aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan memang Tuhan yang Maha Kuasa itu punya label Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga rasa pengasih dan penyayang itu menjadi kebaikan buat kita semuanya. Dan Bang Densu, semoga hidup saudara menjadi berkat buat keluarga, buat seluruh umat yang mengagumi saudara. Terus bersinar, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, di lain kasus, kita menjadi satu circle yang lebih positif. Terima kasih Bang Faktual. Siap, saudaraku. Terima kasih Bang Adela. Saya menyapa dulu yang baru bergabung, Mbak Nona. Mbak Nona, Assalamualaikum dan selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Faktual. Setelah sekian lama ya. Iya, lama tak jumpa. Mbak Nona, ini kebetulan temanya tadi itu adalah kasus Agus ini kan saling lapor terus ya. Maksudnya ya ini lapor sambil lapor dan lapor. Mungkin ada yang perlu dinarasikan sembari mengamati kasus ini yang begitu panjangnya. Silakan Mbak Nona, sampaikan Ya, narasinya. baik. Karena ini sudah bergulir terlalu lama ya. Sampai saya tuh Bang Faktual, terus terang saya berapa kali lewat-lewat terus memang. Lewat-lewat terus Komal ini. Tapi saking karena membosankan topiknya Agus lagi ya. Jadi kadang saya abaikan aja, saya lebih ke yang lain-lain. Nah kemudian cuma menarik karena makin kesini kok makin ngaco, tidak lagi kepada substansi dari kasus itu sendiri. Saya tadi sangat menarik, saya sejalan juga dengan Pak Nyoman karena mungkin kami sama-sama dosen hukum juga dan sama-sama lawyer juga. Ya, jadi pemikiran saya sejalan juga dengan beliau, saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Cuma ada tambahan dari saya setelah saya melihat perkembangan kasus ini di media, maka yang saya lihat perlunya ya yang bisa saya simpulkan adalah pentingnya pendidikan hukum sejak dini memang. Jadi sudah tidak lagi pendidikan hukum itu harus S1 gitu ya, di sarjana hukum baru mempelajari, di tingkat universitas baru mempelajari. Kayaknya mulai dari SD itu harus dimasukkan. Jadi bukan hanya hukum tata negara lewat PPKN dan lain-lain ya. Jadi sudah harus ada kesadaran hukum dari sejak dini. Karena media ini kita tidak bisa membatasi sekarang untuk aksesnya kepada anak-anak yang dini, sehingga mereka kalau belajar dari media itu bisa berimbang, yang baik benar baik,
yang tidak ya jangan terlalu diambil gitu ya, dijadikan panutan seperti yang kita lihat sekarang. Saya juga memang agak malu juga kadang ya, kenapa lawyer-lawyer yang sekarang ya sejawat-sejawat ini, apalagi yang sudah eksis lebih lama, saya juga tidak mau juga amit-amit. Kadang saya berpikir bahwa mereka lebih senior gitu ya. Senior kalau dari tolak ukurnya lamanya sudah bekerja atau berprofesi sebagai lawyer, oke. Tapi senior dalam ilmu dan etika ya maaf saja. Karena saya tidak anggap mereka lebih dari saya, maka saya lihat yang dari media ini, waduh luar biasa, kayaknya tidak pantas lah gitu ya. Lalu ini juga saya lihat ya, dilihat dari tidak sejalannya kompetensi dengan kualitas gitu ya. Artinya apa? Kenapa banyak bermunculan lawyer-lawyer yang dilihat kurang berkualitas tapi mau cari tenar dengan cara yang singkat? Karena kampus-kampus sekarang lebih mementingkan kuantitas, lebih banyak mahasiswanya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga apa? Kualitasnya jadi terkesampingkan. Nah, mungkin ada cerita juga pastinya. Saya yakin di seluruh Indonesia ya banyak juga yang seperti ini gitu ya, bahwa ada kampus-kampus mau yang ternama yang mulai dari akreditasi A sampai akreditasi yang bawah, sekarang yang di bawah B mungkin ya. Sekarang kan kita akreditasi ada yang unggul dan di bawahnya ya. Nah, itu kan dilihat dari kualitasnya, dari kuantitasnya. Mereka berlomba-lomba. Jadi lembaga pendidikan sekarang lebih mengutamakan komersialitas. Jadi menjual, lebih banyak menjual kursi, istilah kasarnya. Sehingga muncullah yang seperti ini. Orang-orang yang melihat bahwa oh ada profesi yang penting, ada pekerjaan, saya ada modal untuk kuliah, ya asal aja kuliah. Nah, kuliahnya mungkin ambilnya kelasnya weekend supaya bisa instan lulusnya, kemudian jadi sarjana abal-abal, kemudian ikut pendidikan PKPA untuk advokat, lalu ikut UPA. Ya yang penting kan modalnya kan bisa dicari, akhirnya bisa menyandang toga untuk jadi advokat. Nah, sudah kebanggaan terus seolah-olah pintar dalam hukum, padahal tidak juga. Gitu ya. Kalau sekolahnya dengan cara instan seperti itu, apakah bisa menghasilkan lawyer yang berkualitas? Ini yang sangat disayangkan. Lalu banyaknya organisasi lawyer yang sekarang ada di Indonesia tidak menyatu ya, sehingga kurang ada pengawasan dari organisasi. Saya yakin lawyer-lawyer yang melakukan banyak sekali penyimpangan etik gitu ya, itu pasti banyak yang sudah dilaporkan, tapi tidak terlalu diperhatikan oleh organisasinya, tidak ditindak dengan tegas. Karena mungkin juga ada yang ditindak tegas, tapi dia kan dengan enaknya bisa berpindah organisasi gitu. Karena modal kita untuk bersidang di pengadilan kan cuma dengan berita acara sumpah. Kalau organisasi itu tambahannya. Nah, itu badan kehormatan dari organisasi itu harus punya fungsi yang maksimal. Ini yang harus betul-betul digalakkan sekarang ini. Nah, maka itu fungsi pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM ini harus maksimal sekali ini ya. Harus dimaksimalkan untuk pengawasan langsung kepada profesi lawyer melalui organisasi-organisasi yang eksis sekarang. Begitu juga pengawasan langsung kepada lembaga pendidikan, universitas terutama ya, untuk ditegasin tuh gitu, biar tidak ada mahasiswa abal-abal lagi. Artinya abal-abal gimana? Abal-abal itu dihasilkan oleh universitas yang mementingkan kuantitas. Jadi kadang saya kalau lihat ini ya, lawyer-lawyer yang sedang bermasalah, yang eksis, kita kan lihat tuh dia punya latar belakang pendidikan seperti apa. Apa dia sarjana kemarin sore? Lulusan manakah dia? Apakah dia belajar secara reguler atau hanya kelas weekend?
yang instan-instan itu, sehingga penerapan hukumnya, bahasa hukumnya, berargumentasi hukumnya saja kayaknya kok lebih pintar mahasiswa saya gitu. Itu saja. Jadi begitu Bang Faktual. Siap, terima kasih banyak Mbak Nana ya, sudah mampir di Faktual. Alhamdulillah, ini tentu suatu kehormatan tersendiri bagi saya. Oke, langsung Mbak Resita, apa yang mau disampaikan Mbak Resita sebelum saya ke Bandeng? Iya, saya setuju itu dengan disampaikan oleh Mbak Nona itu. Karena saya lihat ini dari lawyer ya, apalagi dari yang dari pihak Agus ya, lawyernya itu kok tidak mengenyampingkan ranah pribadi gitu. Jadi tidak fokus kepada objek yang dia perjuangkan untuk kliennya. Nah, sampai-sampai ada dari saya dengar dari AL ini mengatakan bahwa menjelek-jelekkan lawan adalah bagian dari pembelaan terhadap kliennya. Nah, ini juga mau saya tanyakan kepada Mbak Nona, bagaimana menurut Mbak Nona dengan pernyataan itu? Apakah untuk membela klien itu harus menjelek-jelekkan lawannya gitu? Terima kasih. Pelanggaran etik berat itu, Mbak. Kalau itu pelanggaran etik berat, bagaimana peran dan fungsi organisasi gitu, Mbak Nona? Iya. Oke, saya tambahkan ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena tindakan-tindakan lawyer itu sudah terjadi secara masif ya. Lawyer itu diatur kode etiknya sangat serius. Karena tidak ada pasal tunggal di dalam Undang-Undang 18 2003 itu. Banyak sekali pasal yang mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh lawyer. Lawyer wajib menjaga kehormatan klien dan juga kehormatan lawan. Ini catatan penting. Lawyer menjaga kehormatan klien, kepentingan hukum klien, tapi dia dituntut juga menjaga kehormatan lawan. Artinya, substansi dia kontes pembelaan kliennya tidak boleh menyerang lawan. Tidak boleh menyerang lawan. Lalu ada lagi yang sekarang lawyer menyerang lawyer. Itu nggak boleh karena sejawat itu. Perbedaan pendapat itu adalah yang berada di dalam ruang persidangan. Di sana melalui pledoi dalam kasus pidana, di dalam kasus perdata itu ada jawab-menjawab. Replik dan duplik. Tetapi tidak dibenarkan melakukan kepentingan pembelaan klien di luar pengadilan. Nah, ada lagi lawyer yang mencoba menempatkan dirinya sebagai hakim. Hakim juga ada yang menempatkan diri sebagai lawyer. Wah, ini kan hancur ini konsep seperti ini. Ada lagi lawyer yang bertindak sebagai marketing, broker antar uang dari klien ke pengadilan. Ini Bang Erdelo, 2011 saya dengan Todung Menyelubi sudah duduk bareng itu. Kami sudah membuat naskah akademik, membuat perubahan Undang-Undang 18 2003. Karena memang Undang-Undang 18 2003 tidak sempurna lagi diterapkan saat sekarang. Bahkan di dalam bolehlah multibar dengan catatan Dewan Etik itu satu. Supaya lawyer ini tidak menjadi keranjang sampah. Pecat di sini, pindah ke sana, pecat di sana, pindah ke sini. Ini bahaya itu. Jadi persoalan lawyer ini, mungkin kita diskusi sebelumnya, kasus Novi dulu kan kita secara saya katakan sporadis ya, menyerang institusi Polri berkaitan tentang kinerja kasus Vina. Tapi pada waktu itu saya menawarkan, ketika kita mengkoreksi lembaga lain, jangan lupa, OA, organisasi advokat punya masalah secara internal. Kalau kita mengacu kepada 18 2003 wadah tunggal, berarti ada masalah secara de facto-nya. Banyak sekali, hampir puluhan organisasi. Inilah yang menurut saya selalu dalam kasus beberapa advokat dulu, saya mengkomentari sebagai praktisi hukum. PR besar, ini menjadi refleksi kita bersama. Kalau kita mau rumah advokat ini baik, udah memperbaiki secara di dalam, baru kita memperbaiki lembaga lain. Jangan kita berteriak polisi kurang baik, jaksa kurang baik, ya hakim kurang baik, tetapi advokat ini bermasalah. Advokat ini yang justru
hadir sebagai menjaga keseimbangan kepentingan hak hukum masyarakat. Jaksa mewakili korban, polisi mewakili korban. Lalu siapa yang mewakili tersangka? Itu lawyer. Lawyer itu bukan hanya melakukan pembelaan secara babi buta, tidak. Dia menjaga keseimbangan supaya apakah orang yang dituduh oleh hakim itu, orang yang dituduh oleh polisi dan jaksa itu adalah orang yang bersalah. Menjaga keseimbangan aja fungsi kita ini. Kalau memang seorang pembunuh tetap pembunuh, tidak bisa mau lawyer siapapun, nggak bisa. Saya kasus Rian dulu, dia membunuh 11 orang, saya tangani dulu. Saya pertama kali yang menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menyampaikan turut berduka cita. Apa yang terjadi di ruang sidang? Semua keluarga korban bersahabat sama saya. Kenapa saya bilang? Jangan melihat kami dalam konteks pembelaan. Kami hanya mendampingin dan kami memiliki prinsip ingin membuktikan apakah Rian lah yang membunuh atau tidak. Itu saja. Kalau memang faktanya menyatakan dia membunuh, memang kita nggak bisa mempertahankan. Itulah kebenaran faktanya. Artinya kira-kira begitu. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Ibu Dona. Kalau kita berbicara negara hukum, wajib belajar hukum sejak dini. Kira-kira begitu ya. Terima kasih host, terima kasih banyak Bang Den. Salam hormat. Saya mungkin dominasi berbicara. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali Bang Nyoman. Izin Bang Denny Sumargo, Bang Densuk, mungkin ada tambahan-tambahan narasi atau hal yang mau ditanggapi, tapi silakan Ye. Saya paling penutup aja. Jadi pertama untuk Bang Herdi Lau, saya salut lah beberapa waktu terakhir ini saya memperhatikan sikap Bang Herdi sudah lebih tone down dan lebih mengalah. Menurut saya sikap seperti ini yang baik dan bisa jadi acuan buat Bang Herdi ke depan dalam menghadapi tekanan ya. Karena dari awal saya itu juga cukup meriset Bang Herdi. Saya kalau ngeriset orang seperti saya bilang tadi, saya nggak main-main, tapi saya tidak pernah mau menjudge orang itu karena saya bukan Tuhan. Jadi Bang Herdi itu memainkan peran antagonis kalau dari sisi peran, karena saya juga di dunia film seni peran. Bang Herdi itu memainkan peran sangat baik sekali sebagai antagonis. Saya akan memberikan nilai 9 untuk Anda di antagonis. Dan sebagai director, saya akan pakai Anda. Karena menurut saya Anda memainkan peran itu dengan sangat baik, totalitas maksimal. Tapi saya nggak tahu apakah karakter antagonis ini mencerminkan karakter Anda sebenarnya. Itu yang juga tidak diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai akhirnya peran ini membuat kerugian di dalam kehidupan Mas Herdi Lau. Karena Mas Herdi Lau juga seperti apa yang disampaikan, punya keluarga, punya saudara, punya lain-lain. Dan saya tahu lah pasti itu menjadi beban pikiran Mas Herdi Lau. Gitu. Tapi benar juga, kalau bermain aman terus juga tidak seru ya. Tapi buat kita semua, dan buat saya pribadi, saya juga belajar dari Bang Herdi memainkan peran itu sangat baik. Farhad Abbas juga sama. Dia memainkan peran itu dengan sangat baik. Entah itu karakter aslinya atau tidak. Tapi saya tidak pernah mau suzon kepada orang, karena menurut saya yang bisa lebih kenal orang itu ya Tuhannya. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri pun tidak 100% mengenal diri kita. Kadang-kadang kan kita masih bisa bikin salah ya. Itu membuktikan bahwa kita manusia juga tidak sempurna dan kita perlu tahu diri supaya kita terus berhati-hati, waspada dengan sikap dan perbuatan kita. Begitupun saya. Jadi sedikit saran buat Bang Herdi, saya udah baca tadi DM-nya di TikTok. Kalau memang bisa terjadi pertemuan yang baik dengan Novi dan Novi bersedia, saya siap membantu. Yang penting Bang Herdi bisa jujur, bisa terbuka pada aja. Saya pikir orang akan memberikan kesempatan buat Bang Herdi juga untuk menjelaskan. Dan untuk Bang Gol, terima kasih banyak. Tidak banyak yang bisa disampaikan, tapi kalau dari nada suaranya, saya dengar sih ini orang cukup bijak nih. Untuk Mbak Regita, orang yang sangat menggebu-gebu. Saya suka dengan semangatnya. Setiap kali saya dengar Mbak Regita ini, saya selalu dengar dia tuh seperti kos-kosan, tapi nggak tahu ya, karakter berbicaranya dia yang menurut saya menarik gitu. Dan poin-poin yang disampaikan juga bagus. Pak Nyoman, salam hormat saya, karena buat saya Pak Nyoman ini adalah salah satu orang yang saya baru kenal dan saya memberikan high respect. Tapi
tetap saya bukan orang yang bukan orang yang pantas lah Bang Nyoman untuk dimuliakan dari pandangan hukum. Untuk Mbak Bu Nona yang baru masuk, salam kenal, belum terlalu akrab juga. Dan Mbak hari ini terima kasih banyak untuk pendapatnya dari sisi seorang ibu dan seorang manusia. Menurut saya dari 3 kali saya dengar pendapat Anda itu adalah pendapat seorang ibu yang mendidik. Anak-anakmu harus bangga sama kamu. Dan untuk Mas Faktual, terima kasih banyak. Saya diberikan tempat dan kehormatan karena pribadi saya juga jarang-jarang bisa masuk ke Komal gini dan biasanya agak malas. Tapi memang karena saya lihat masalah ini juga sudah tanggung juga dengan saya terlibat di sini. Saya mungkin akan menutup dengan kalimat terakhir saya bahwa saya mungkin tidak akan muncul lagi di Komal sementara waktu yang lama. Dan urusan donasi Agus ini, kalau dari kesimpulan saya akan segera berakhir. Masalah uang itu akan segera berakhir. Tapi masalah Novi, lawyer to lawyer, saya pikir itu masih akan berjalan sih. Itu aja. Jadi semoga semua bisa berhikmat di sini. Para teman-teman lawyer, saya, Agus, dan terutama orang-orang yang dibantu. Penekanan saya kepada orang yang dibantu agak tinggi. Kenapa? Saya ini pernah dibantu sama Tuhan. Saya pernah ditolong. Saya pernah mati di sebuah gunung tahun 2000. Ditolong sama Tuhan. Kalau saya tidak tahu diri, hari ini saya mungkin tidak akan begini. Jadi kalau barang siapa ditolong, mau sama siapapun itu, ingat tahu diri. Karena tahu diri ini yang akan membukakan pintu-pintu surga buat kalian. Tapi kalau kalian lupa tahu diri, maka pintu neraka yang dibukakan buat kalian. Ingat itu selalu. Dan saya selalu mengingat itu, makanya saya mengucapkan hal ini. Karena kalau kita tahu diri, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Dan kita akan selalu diberikan keselamatan. Seperti slogan kita orang Bugis Makassar, selamat Ki selalu. Salam.